Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua kondisi dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat kartesius materi kelas 8 ya. Oke, langsung saja. Apa itu koordinat kartesius? Ya. Nah, koordinat kartesius adalah bagaimana kita menentukan letak suatu titik atau objek yang nanti ditulis dengan pasangan berurutan X, Y. Nah, nanti X itu akan disebut absis, Y itu akan ordinat. Nah, sebutnya seperti itu. Koordinat kartesius nanti terletak juga di bidang kartesius. Apa itu? Nah, kita akan ketahui nanti. Nah, ini tentang penerapan koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya radar kapal selam itu. Nah, dia pakai koordinat. Bagaimana dia bisa menentukan posisi misalnya kapal lain, nah pakai koordinat. Penerbangan, nah itu pesawat itu juga pakai koordinat. Kemudian peta juga pakai koordinat. Nah itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi saya singgung mengenai titik absis dan titik ordinat. Nah, titik absis terletak dan ordinat terletak di bidang kartesius seperti ini. Bidang kartesius itu apa? Suatu bidang dua dimensi yang memuat sumbu X dan sumbu Y pada kasus ini ya. Oke. Nah, ini ada sumbu X itu yang mendatar atau horizontal. Yang vertikal ini, nah ini namanya ordinat atau sumbu Y ya. Ada sumbu X mendatar, ada Y sumbu Y atau ordinat. Pusatnya di sini nanti di 0,0 atau pusatnya ya, tepat di tengah-tengah ini. Nah, ini namanya pusatnya. Oke, seperti itu. Kemudian nah, kita ke contoh. Di situ ada titik di 1,3 dengan koordinat 1,3. Nah, kita akan menentukan titik absisnya berarti berapa itu. Ya, absisnya kita lihat depan ini kan menjadi X, ini Y ya. Nah, berarti absisnya adalah 1, Y-nya adalah 3 atau ordinatnya 3. Nah, tinggal seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, contohnya ini. Contoh. Yang pertama ada titik A. Nah, titik A ini kita lihat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dulu. Nah, ini berapa satuan? Nah, ternyata ada titik A ini berjarak 4 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y, dia jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia berjarak 5 satuan. Berarti kita bisa tahu bahwa titik A itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ya, kemudian yang titik B sekarang. B ini terhadap sumbu X, nah ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan juga kebetulan sama berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Yang C ya, yang C ini terhadap sumbu X, dia jaraknya adalah 3 ya. Kemudian terhadap sumbu Y dia 5. Jarak selalu nilainya positif. Walaupun ini kan ada tanda kalau di bidang koordinat kartesius untuk setelah pusatnya kan di sini 0,0. Nah, di sebelah kiri dan bawah itu pasti nilainya negatif ya. Kalau kanan dan atas nilainya positif ya, seperti itu. Nah, kalau jarak tetap positif. Nah, ternyata kalau C posisinya dan D nanti berturut C 3 dan 5 ya terhadap sumbu masing-masing. Yang D ini, nah ini kita lihat ada dari sumbu Y berarti dia berjarak 3 satuan ya, betul. Kalau dari sumbu X dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X. Itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah ini kita akan menentukan koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius ya. Bidang koordinat kartesius tadi ada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini juga X. Nah, yang mendatar ini. Kemudian vertikal ini namanya sumbu Y atau ordinat. Yang X absis ya. Oke. Titik koordinat. Untuk menentukannya tinggal kita cari saja absis dan ordinatnya. Atau di mana letak pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini titik A
dia di sumbu X terletak pada, kita tarik ke bawah, oh dia tetap di 4 ya. Berarti ini 4, sumbu Y-nya berapa? Oh dia naik 4. Nah, pas di 4 ini ya. Nah, berarti dia 4 juga. Nah, berarti koordinat A itu adalah 4,4. X-nya 4, Y-nya 4, ketemunya itu namanya ketemu titik koordinatnya A. Oke. Kemudian yang B sekarang. Yang B ini kita cari. Nah, ini B-nya ternyata di sumbu X dia negatif 4 ya. Kita turunkan ke bawah, oh di negatif 4. Kita tetap tulis negatif 4, Y-nya dia ditarik ke kanan. Oh dia di 3. Berarti negatif 4,3. Yang C sekarang. Yang C dia untuk di sumbu X-nya, dia di mana ini? Kita tarik ke atas, oh dia tepat di negatif 5. Untuk sumbu Y-nya di mana? Ya, sumbu Y-nya di negatif 4. Seperti itu ya. Oke. Ini kemudian di titik koordinat D ya sekarang. Nah, ini kita lihat sumbu X-nya terletak di mana. Oh, dia di 3. Sumbu Y-nya dia di negatif 5. Sudah. Nah, ini adalah cara menentukan titik koordinat suatu titik pada bidang kartesius ya. Seperti itu, tinggal kita cari terletak di mana di sumbu X, kemudian di sumbu Y-nya berapa. Tinggal dituliskan seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana menemukan posisi suatu titik dari titik pusat 0,0. Nah, sekarang tentukan posisi titik pusat titik C dari titik 0,0 ya. Pusat itu di mana? Di sini. Ya, ini pusat atau 0,0. Ya, 0,0. Nah, bagaimana? Titik C itu kan berarti kalau dari 0,0 berarti dia berapa? Nah, DC dari 0,0 dia terletak di, kita tinjau dari sumbu X ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Kalau dari titik pusat 0,0. Kemudian kita tinjau dari sumbu Y-nya, berarti dia 1, 2, 3. Oh, berarti 3 satuan ke bawah dari titik pusat 0,0. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang titik D, bagaimana titik D? Kita tinjau dari 0,0. Nah, ternyata dari sumbu X 1, 2, 3, 3 ya. Oke, berarti dia 3 satuan ke kanan. Kemudian kita tinjau di sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia di 6 satuan ke bawah. Nah, itu posisi titik terhadap pusat. Nah, contohnya C itu ternyata 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Sementara yang titik D 3 satuan ke kanan dan juga 6 satuan ke bawah. Ini adalah posisi titik terhadap pusatnya. Nah, yang A, B silakan untuk latihan bagaimana ya. Oke, kita lanjut. Nah, menemukan posisi suatu titik terhadap titik lain. Contoh. Bagaimana kita menemukan posisi titik A terhadap titik B ya? Kita tinjau A dan B ini ya. Titik A itu terletak di mananya B toh. Nah, itu. Atau boleh bagaimana B bisa sampai A, seperti itu juga boleh ya. Oke, kita tinjau titik A terhadap B. Berarti dia berapa ini? Kita tinjau sumbu X-nya atau mendatarnya. Berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata titik A terhadap B itu 7 satuan ke kanan ya. Kemudian kalau tinjau dari sumbunya atau naik turunnya berarti dia ternyata B kita tarik lurus di sampai sini. Oh, ternyata 1, 2. Oh, 2 satuan ke atas. Oke. Ya. Oke, kanan dan atas. Oke. Nah, itu posisinya. A terhadap B 7 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian koordinat A terhadap acuan B berapa? Nah, kalau ditanya tentang koordinatnya berapa, tentu nanti bentuknya akan seperti tadi ya.
ada X dan Y-nya. Nah, untuk kalau dia geser kanan dan ke atas nilainya positif. Kalau geser ke kiri dan ke bawah dia negatif. 7 ke kanan berarti dia 7 positif. 2 ke atas berarti tetap positif. Nah, ini koordinat A terhadap acuan B berarti 7,2 ya. Seperti itu. Oke, ini koordinatnya, acuan. Kemudian sekarang kita posisi D terhadap C. Ya, ini D ke C. Nah, ini D terhadap C ini posisinya bagaimana atau bagaimana C bisa sampai ke D ini? Nah, itu bagaimana? Boleh menerjemahkan seperti itu. Nah, kita cek D ini ternyata ini kalau kita tarik dari sini C-nya kan di sini ya. Berarti dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, dia ternyata 8 satuan ke kanan atau kiri. Nah, kan kita fokusnya di D. Nah, D terhadap C, oh ternyata dia geser ke dari titik awal C, ya ini ternyata ke kanan. Oke, nah kemudian bagaimana kalau naik dan turunnya? Oh, D ini ternyata kalau C kan kita dari sini. Nah, kita tarik lurus, oh dia di sini. Oh, ternyata dia geser ke bawah. Sebanyak berapa itu? Ya, 3 satuan ke atas atau bawah? Ke bawah. Nah, kita tinjaukan hasil akhirnya di D ini ya. Nah, D dari C, oh dia geser ke kanan sebanyak 8, kemudian turun 3. Nah, kalau ditanya nanti ada koordinat D terhadap acuan C, ya nanti akan menjadi berapa? Seperti yang atas tadi. Ya, tinggal kita tulis nanti akan menjadi ke kanan, 8 ke kanan berarti 8 positif. 3 ke bawah berarti nanti akan menjadi negatif 3. Nah, ini koordinat D terhadap acuan C ya, seperti itu. Kalau ada kata-kata koordinat, nah berarti nanti ada pasangan berurutan X dan Y, absis dan juga ordinatnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita tahu bahwa dalam koordinat kartesius, bidang koordinat kartesius ada berapa wilayah nanti? Nah, di sini ada 4. Kanan, kiri, kiri bawah, kemudian kanan bawah. Nah, nanti terbagi menjadi 4. Wilayahnya akan menjadi, nah ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Bacanya dari kanan atas saja. Ini 1, ini di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Maksudnya yang di sini apa? X, Y positif semua. Ini pasti nilainya koordinatnya nanti positif semua. Kalau di kuadran 2, absisnya nanti negatif. Koordinatnya positif. Kuadran 3 semuanya ternyata negatif. Nah, kuadran keempat ini absisnya positif, tapi nanti ordinatnya negatif ya. Seperti itu. Kuadran 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini. Ada rumah sakit dan juga sekolah. Ya. Nah, rumah sakit terletak di kuadran berapa? Ya, betul, kuadran 1. Kalau sekolah kuadran 3 ya, mudah sekali. Oke, sip. Lanjut. Kemudian kita ke garis sekarang. Garis itu kalau didefinisikan bisa kumpulan dari titik-titik yang sejajar. Nah, oke. Itu namanya garis ya. Garis lurus kalau sejajar itu nanti. Oke. Nah, kumpulan titik-titik. Nah, ini ada garis A. Garis A warnanya hijau, garis B warnanya biru. Kita tinjau juga ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, yang naik itu kan atau vertikal sumbu Y. Nah, ini yang berdatar ini kan sumbu X ya. Nah, sumbu X. Nah, kita cari garis A ini posisinya terhadap sumbu X bagaimana. Oh, ternyata garis A itu sejajar sumbu X. Nah, sejajar itu apa? Arahnya sama ya. Ini kan sama. Ini mendatar, sumbu X juga mendatar. Nah, kalau dituliskan boleh seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Garis A sejajar sumbu X. Nah, simbolnya seperti garis miring 2 itu namanya sejajar ya. Boleh seperti itu. Oke.
Kemudian kita lanjut. Kalau garis B sejajar dengan apa? Ternyata garis B sejajar sumbu Y, arahnya sama itu ya. Inti sejajar itu adalah arahnya sama. Ini kan vertikal garis B ya. Sumbu Y juga vertikal. Nah, berarti kalau kita tulis nanti garis B sejajar sumbu Y ya. Oke. Penulisan garis pasti huruf kecil ya. Untuk titik huruf besar ya. Oke. Kemudian nanti ada yang namanya garis saling berpotongan. Contohnya misalnya saya punya di sini thread garis ini ya. Ini garis M. Nah, ini garis N misalnya. Ini kita sembarang ya perpotongannya. Ini namanya saling berpotongan. Nah, kemudian ada kondisi khusus di mana perpotongan garis itu membentuk sudut siku-siku. Nah, contohnya ini ya. Ini kan siku-siku ya, perpotongan antara garis A dan B. Nah, itu namanya kedua garis itu namanya garis berpotongan khusus ya. Ini tegak lurus, pasti membentuk sudut siku-siku. Kalau yang ini kan tadi belum tentu ini siku-siku, ini ada yang miring ini ya. Pasti semua tidak siku-siku, ini kan pasti siku-siku ya. Itu namanya tegak lurus seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita cek lagi, garis A sejajar dengan sumbu X, betul. Kalau kita tulis garis A ini tegak lurus dengan siapa? Nah, tegak lurus simbolnya ini, tegak lurus ya. Nah, garis A ini ternyata tegak lurus dengan sumbu Y ya. Arahnya kan berbeda itu. Dan juga dia tegak lurus dengan sumbu Y ya. Ini ya, di sini ini. Nah, kalau garis B tegak lurus dengan siapa? B tegak lurus dengan siapa ini? Nah, sumbu X. Nah, ini kan seperti ini ya. Sumbu X. Nah, dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, seperti itu. Tentang garis yang sejajar dan tegak lurus ya. Saling tegak lurus dan saling sejajar. Oke. Nah, kemudian kita titik perpotongan antara garis A dan garis B. Nah, ini di merah ini ya. Ini koordinatnya di 4,4. X-nya 4 dan juga Y-nya 4 ya. 4,4. Itu koordinatnya yang titik merah itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di terakhir itu kita akan menentukan suatu bangun yang terbentuk apabila ada titik-titik koordinat yang dihubungkan. Contohnya saja ya. Kita akan menentukan titik di mana titik-titiknya dulu. Nah, ini ada P, titik P di min 2,3. Artinya apa? Dia X-nya di min 2, naik 3. Ya, berarti dia di sini ya. Nah, berarti dia di sini ada titik P. Oke, P di sini. Nah, min 2,3. X-nya min 2, Y-nya 3. Ketemunya kan di sini. Boleh pakai garis putus-putus untuk membantu juga boleh. Ya, seperti ini. Kemudian Q-nya di 2,3, X-nya 2, ya, Y-nya 3, oh berarti di sini. Y-nya 3, X-nya 2. Nah, oke, ini 2,3 ya. Nah, ini titik Q. Kemudian sekarang R. R-nya di 0. Oh, 0 di tengah sini ya. 0, negatif 3. Oh, berarti dia 0. Kemudian turun negatif 3 Y-nya. Nah, berarti dia di sini. Nah, ini titik R-nya. 0, negatif 3 di sini ya. Pasti negatif 3 itu. Karena X-nya 0 maka tepat di sumbu Y. Kemudian S-nya di min 4, di min 3. Nah, X-nya min 4. Oke. Ini ya, X-nya min 4, Y-nya min 3 turun. Nah, berarti dia tepat di sini ya. Nah, ini adalah X-nya min 4. Nah, pilih seperti ini. Nah, Y-nya min 3. Nah, itu ya. Seperti ini. Oke, ada 4 titik di sini. Oke, kalau sudah kita hubungkan saja. Oh, ini bisa ke sini. Nah, oke, seperti itu ya. Ini bisa dari sini P ke terakhir tadi S ya di sini ya, S. Kita hubungkan saja. Nah, oke. Yang ini kita hubungkan juga. Nah, S dan R titiknya dihubungkan. Oke, H. Oh, terbentuk bangun apa ini? Nah, ini adalah jajar genjang. Nah, ternyata bangun yang terbentuk adalah jajar
genjangnya itu bagaimana kita menentukan bangun datar berdasarkan titik koordinatnya yang diketahui dan kita hubungkan saja nanti. Oke, baik. Itu tentang materi terkait koordinat Kartesius ya. Banyak yang kita pelajari tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar atau seperti itu ya, di komentar. Email juga bisa. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.